Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Penjualan Ayam Suka-Suka yang beranggotakan saya di sini bernama Muhammad Zulkifli dan ada rekan-rekan saya yang bernama Dava Nova Albari dan Faisal Iqbal Ismail Dianugroho. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami memilih eh, pada pancangan basis data ini yaitu sistem informasi penjualan yang suka-suka. Oke, lanjut. Ini adalah anggota kelompok kami yang telah saya sebutkan. Oke, lanjut. Selanjut, konsep dan manfaat. Nah, konsep dari sistem ini mana pelanggan dapat memesan pesanan berdasarkan menu yang dilihat. Nah, kemudian pesan itu pasti ada detail pesanannya ya, seperti dia mau ayam geprek, seberapa banyak, dan ayam-ayam apa aja. Nah, itu akan dicatat dalam sistem oleh kasir, sehingga sistem bisa menghitung total pesanan yang dikeluarkan pelanggan dan kasir bisa menginputkan pembayaran. Nah, selanjutnya, manfaat dari sistem ini dengan adanya sistem ini, transaksi ayam suka-suka menjadi lebih efisien, teman-teman, akurat dan transparansi, nah, sehingga pemilik toko bisa melihat banyak penjualan yang dilakukan setiap hari. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke abstraksi data yang seperti yang kita tahu itu adalah ada tiga, yaitu ada external view, conceptual view, dan internal view. Oke. External view seperti yang kita tahu bahwa external view itu kan ya pandangan luas lah ya dari sebuah sistem yang dibuat. Nah, dari sini external view pada sistem ini yaitu ada apa ya, yang bisa dilihat tuh kasir, di mana kasir bisa melihat daftar menu, inputan pesanan, dan menu transaksi. Nah, selanjutnya pelanggan di mana bisa melihat daftar menu, total harga dari pesanan, dan kembalian uang pembayaran. Oke, selanjutnya lanjut ke conceptual view dan EFT. Nah, conceptual view itu kan kayak sebuah konsep lah ya ke sistem yang akan dibuat. Nah, konseptual ini ada tiga, yaitu ada entitas, atribut, dan relasi. Nah, entitas pada sistem ini ada dua, yaitu entitas kuat dan lemah. Entitas kuatnya terdiri dari pelanggan, menu, pesanan, dan kasir. Nah, entitas lemahnya yaitu adalah akun. Oke, selanjutnya ada atribut, yang mana di sini ada empat pada sistem kami, yang mana ada atribut kunci yang terdiri dari ID pelanggan, ID pesanan, ID menu, ID pembayaran, dan ID kasir. Nah, atribut kunci ini maksudnya atribut yang unik, bukan? Unik intinya tidak ada duanya. Oke, lanjut ke atribut simple, yang mana ya simple saja. Contohnya username, password, harga, status pesanan, ya status pesanan yang bisa berupa apa ya namanya? Boolean gitu, true atau false, terus ada status pesanan, jumlah pembayaran, dan ya lain-lain. Nah, atribut gabungan, nama pelanggan dan nama kasir. Atribut ini kayak gabungan ya. Misalkan nama pelanggan itu kan nggak mungkin kan cuma satu kata, bisa jadi ada tiga kata atau lima kata kayak kelompok saya tadi, Faisal, Iqbal, Ismail, dan Nugroho. Kan jadi atribut gabungan tuh kan, nama depan, nama kayak tengahnya ada tiga, nama akhirnya itu kan. Oke, selanjutnya atribut derivatif, yaitu ada total harga dan kembalian. Nah, atribut ini kayak atribut yang kayak gimana ya maksudnya ya? Maksudnya dia itu tidak memerlukan atribut baru, melainkan hanya memerlukan atribut yang sudah ada. Misalkan total harga itu bisa didapatkan dari atribut harga dikali dengan quantity, udah selesai. Gitu saja. Jadi tidak perlu memerlukan atribut. Oke, selanjutnya relasi. Nah, di relasi ini ada apa ya namanya? Ini mana pelanggan. Ada relasi antara pelanggan, entitas pelanggan dan entitas menu. Ini mana relasinya itu membuat pesanan. Nah, ini mana kardinalitasnya itu many to many. Oke, selanjutnya ada entitas kasir dan pesanan. Ini mana
relasi itu melakukan pembayaran, kardinalitasnya one to many, dan selanjutnya kasir dan akun, yang dimana relasinya itu login, kardinalitasnya one to one. Lanjut ke ERP. Nah, ERP dari sistem kami ini tadi kan ada apa yang namanya identitas pelanggan, menu, kasir, dan akun kasir. Di sini ya memesan atau pesan untuk kayak apa yang namanya eh relasi entitas asosiatif. Nah, jadi kayak dia tuh relasi yang bersifat entitas. Jadi seperti yang dari conceptual view tadi, bahwa di RED ada pelanggan. Nah, ada atributnya juga yang dimana entitas pelanggan ini ada atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Yang dimana memiliki relasi sama ini entitas menu yang ada atribut ID menu, nama menu, dan harga. Yang dimana relasinya many to many. Terus relasinya yaitu memesan. Nah, relasi memesan ini bisa kita gunakan sebagai entitas asosiatif, yang dimana bisa bertindak sebagai relasi dan ya entitas yang tadi saya sebutkan tadi, yang dimana memiliki atribut seperti quantity, status pesanan, total harga, ID pesanan. Nah, ini ID pelanggan nih foreign key dari ini entitas pelanggan. ID menu juga merupakan foreign key dari entitas menu dan tanggal pesanan. Oke. Nah, selanjutnya eh, dari memesan ini dengan begini bisa melakukan eh bisa melakukan oh sorry bisa melakukan eh, pembayaran ke kasir. Nah, sebelum itu kasir apa ya maksud bisa ini kasir memiliki relasi dengan akun dan pembayaran. Nah, yang pertama dia memiliki relasi dengan akun. Nah, kita lihat di sini kan agak berbeda kan bentuknya. Nah, di sini akun itu kan entitas lemah, yang mana tidak bisa berdiri sendiri tanpa apa ya namanya entitas yang eh, bergantung. Misalkan kalau kasir itu tidak ada, maka otomatis ya akun kasir ya tidak ada kan. Untuk ya tidak mungkin dia ada karena kasir tidak ada, untuk apa akun ya ada kan gitu kan. Nah, relasinya itu adalah login yang mana relasi kardinalitasnya itu one to one. Nah, akun kasir ini ada ID kasir, itu FK, ada foreign key dari kasir, ada username, ID akun, dan password. Oke, selanjutnya kasir itu atributnya ada ID kasir dan nama kasir. Nah, selanjutnya dari apa ya namanya? Dari entitas asosiatif pemesan ini akan melakukan pembayaran yang dimana akan dilayani oleh si kasir. Nah, yang dimana kardinalitasnya itu one to many, yang dimana ya satu kasir bisa banyak bisa melayani banyak pesanan. Nah, jadi apa ya namanya? Jadi di relasi pembayaran ini bisa memiliki atribut ID pembayaran, ID pesanan, itu foreign key dari ID foreign ya foreign key dari apa namanya? Dari ini memesan, terus ada ID kasir yaitu dari kasir, terus ada jumlah pembayaran, terus ada status pembayaran, tanggal pembayaran, dan kembalian. Oke, kita lanjut ke internal view. Oke, seperti kita tahu internal view itu adalah pancangan basis data. Nah, kata apa ya? Basis data tingkatannya berhubung langsung dengan cara data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Nah, untuk sistem yang kami buat ini akan disimpan pada tabel fisik di DBMS. Oke, database manajemen sistem. Oke, selanjutnya seperti yang kita tahu di DBMS itu kan ada ini ya, DDL sama DML. Nah, DDL itu Data Definition Language, itu sebuah bahasa yang bisa memanipulasi tabel lah ya, mendefinisikan data, yaitu tabelnya. Tadi kan di conceptual view kan itu dikenal sebagai entitas kan. Nah, di sini table.
Ya, database-nya ya sistem informasi penjualan dengan suka-suka. Dan ini adalah table, yaitu table pelanggan. Kita buat create table pelanggan, yang dimana atributnya ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Ya, ya, kita tahu kan bahwa ID pelanggan itu kan apa ya namanya? Sifatnya kan unik gitu kan. Ya, makanya di sini ada primary key. Terus ada auto increment tuh ya tetap menambah ya secara default. Lanjut ke table pesanan, yang dimana besok teman pesanan ada ID pesanan. Ya bisa lah kalian lihat ya bahwa ini apa yang namanya primary key, terus ini INT, ada INT apa ya namanya, nah INT itu integer bilangan bulat. Nah terus ada tanggal pesanan fakcar 10, terus ada INT, terus ada menu INT status pesanan ya boolean true atau false. Oke, soalnya foreign key dari table pesanan. Nah, kita tahu kan bahwa apa ya tadi ya, kalau dari IRD itu kan dia kan menerima dua foreign key dari dua entitas tuh kan, yaitu entitas pelanggan dan menu. Nah, di sini kita lihat alter table pesanan. Kita tambahkan constraint. Constraint tuh kayak apa ya namanya? Kayak nama primary key-nya kan. Inilah dia nama primary key-nya itu FK underscore ID underscore pelanggan. Foreign key-nya, nah foreign key-nya itu ini dari atribut ID pelanggan yang ada di table pesanan. Terus reference. Reference-nya dari mana? Dari mana asalnya? Yaitu dari si table pelanggan. Yang dimana atributnya ID pelanggan. Itu dia. Dan ya lanjut kayak ini apa namanya? Kayak foreign key entitas menu ya sama sih, bahwa constraint-nya itu fk underscore id underscore menu, foreign key id menu yang ada di pesanan berasal dari table menu, dan id-nya itu id menu. Oke, lanjut ke table menu. Nah inilah dia table menu itu ya, ada id menu yang kita lihat tadi apa ya, primary key karena dia unik, terus ada nama menu, terus sama harga, nama harga menunya. Oke, lanjut ke tabel kasir, yaitu ada ID kasir. Ya, karena ID kasir itu sifatnya unik dan nama kasir ya fakcar 50 saja sudah cukup seharusnya ya. Oke, selanjutnya ke tabel akun, ada ID akun. INT primary key karena sifatnya atribut kunci, terus ada ID kasir yaitu foreign key, ya benar foreign key dari kasir, terus ada username sama password, fakcar apa ya namanya structure variable char atau string ya 50 karakter. Oke, selanjutnya ada foreign key. Nah, ini foreign key akun tuh. Kita tahu kan tadi bahwa ada ini kan ID kasir integer. Nah, ini inilah dia foreign key-nya, yaitu alter table akun. Kita menambahkan constraint untuk fk underscore id underscore kasir. Foreign key yang dimana id kasir ini kan berasal dari table akun, berasal berasal dari table akun, tetapi dia kan reference berasal dari mana sih, ID kasir itu berasal itu dari si kasir, jadi mana ID-nya itu ID kasir. Nah, selanjutnya table pembayaran. Oke, di table pembayaran ini ada ID pembayaran yang sifatnya unik primary key, auto increment ya apa namanya, auto nambah secara default kalau misalkan menambahkan data ya nantilah ya. Oke, selanjutnya ID pesanan yaitu INT sama ID kasir INT. Nah, ini foreign key nih, nanti bakalan apa ya namanya ditambahkan constraint-nya. Oke, selanjutnya jumlah pembayaran ini INT, terus kembalian pun INT, tanggal pembayaran voucher dan status pembayaran boolean true atau false. Oke, selanjutnya alter table pembayaran. Nah, menambahkan constraint dari ID apa namanya? ID pesanan ya tadi ya. ID pesanan yang dari pembayaran berasal dari table pesanan, yaitu atributnya ID-nya itu pun ID pesanan. Oke, lanjut ke ID apa ya namanya, foreign key ID kasir, foreign key ID kasir dari pembayaran.
Ya, benar. ID kasir poin key dari ID pembayaran berasal dari tabel kasir yang atributnya pun ID kasir. Oke, tadi baru selesai DDL, selanjutnya DML, Data Manipulation Language. Nah, di sini ada eh, tempat sintaks lah ya, yang kita kenal sebagai CRUD, Create, Read, Update, and Delete. Ya, tapi kemungkinan yang saya gunakan di sistem yang kami yang saya tampilkan di sini ya mungkin dua saja ya, insert itu menambahkan data dan update apa ya mengupdate data yang sudah ada atau memperbarui ya. Oke. Oh sama satu lagi select itu untuk read menampilkan data-data apa saja yang sudah ditambahkan atau diperbarui. Oke selanjutnya ada tabel pelanggan. Nah di sini saya memasukkan nama pelanggannya yang nilainya ada Lena, Waguri, sama Emilia. Oke, sudah skip. Oke lanjut. Mana dia? Oke. Selanjutnya tabel menu yang dimana saya memasukkan data nama menu dan harga. Yang dimana nilainya ada tiga. Yang pertama, ayam geprek dengan harganya 15.000. Ayam kamasan 20.000. Ayam taliwang 20.000. Oke, selanjutnya tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini kan kayak apa ya namanya? Eh, relasi antara pelanggan dan menu. Nah, di sini kan ada ID pelanggan, total harga. Ini total harga, status pesanan, tanggal pesanan, quantity, dan ID menu. Nah, value-nya ini ID pelanggan. ID pelanggan ini mana 7. Total harganya 30. Oke, kenapa dia 30 nanti? Status pesanannya udah jelas false, bukan awal kan. Oke, tanggal pesanannya ya hari ini. Sama quantity. Quantity itu banyaknya dan ID menu. Nah, ID menu 4. Ya, anggap aja lah ID menu 4 tuh ini ayam geprek. 15.000 kan. Oke, 15. Kuantitinya kan 2. Oke, kalau kali 15 kali 2, 15.000 kali 2 ya 30.000. Oke, masuk akal. Ya, begitupun kayak nilai ini. Anggap aja ID 5 tuh dia mesan ini ayam kalasan gitu kan. 30.000. Kuantitinya 2. Ya kali 2 dapat 40 apa namanya? 40.000. Masuk akal. Oke. Seiring berjalannya waktu, oh oke, ternyata pesanan si ini ID pesanan 3. Aduh, kalian bisa lihat ya. Oke. ID pesanan 3 atau yang inilah. Ini. Bakalan bernilai true. Yang dimana kita bakalan mengupdate tabel pesanan. Dengan status pesanannya tadi kan false. Ini kan false nih. Bakalan jadi true. Yang dimana ID pesannya 3 yaitu ini. Ya inilah apa namanya. Dan nanti kalian lihat di apa namanya, di DBMS yang itu nanti di terakhir. Ya selanjutnya tabel kasir itu memasukkan nama kasir ya simpel saja sih Subaru sama Rehat. Oke lanjut tabel akun yang dimana ada ID kasir. Nah ini foreign key, eh, terus ada username sama password. Oke value-nya, nah ini ada tiga, terus username-nya Natsuki, terus passwordnya return by date apa ini, hashtag return underscore by date underscore date, terus ada apa nih, bintang. Lanjut ID kasirnya 4, username-nya Julius, dan passwordnya ini oke. Nah kalau di DBMS saya ini ID kasirnya yang tiga ini adalah Subaru, yang empat ini adalah Venhub. Oke lanjut tabel pembayaran. Nah di sini ada saya akan memasukkan data apa namanya ID pesanan, ID kasir, jumlah pembayaran, status pesanan, kembalian dan tanggal pembayaran. Nah, ID pesanan dan ID kasir ini merupakan foreign key dari tabel pesanan dan tabel kasir. Yang mana nilainya itu ada 3, 4. Ini jumlah pembayarannya, apa namanya, pelanggan ingin melakukan pembayaran, apa ya namanya, uangnya tuh 50.000. Nah, status pembayarannya oke, masih false ya, awal-awal gitu kan, belum selesai melakukan pembayaran. Lanjut ke ini, apa ini ya? Eh, apa nih? Oh iya, ini kembalian. Terus ada tanggal
pembayaran, yaitu tanggalnya hari ini, terus ini lanjut apa lagi ya? Ini update set status pembayaran yang dimana sama dengan tuh, yang dimana ID pembayaran sama dengan 7. Oke, belum belum. Ini kan ada kembalian 20.000. Ini kan 50. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan saya ngambil datanya dari ID pesanan yang ini. Nah, ini kan 30.000 kan total harganya. Dia punya uang 50.000. Ya, otomatis dia dapat pelanggannya dapat kembalian 20.000. Ini dia. Oke, kalau ini kan nol. Karena apa ya? Total harganya 40.000, dia mengeluarkan uang 40.000, ya udah nol. Kemudian oke. Soalnya menampilkan data setiap tabel. Nah, inilah menampilkan data setiap tabel dari tabel pelanggan, menu, pesanan, kasir, akun, dan pembayaran. Oke, terima kasih. Tapi untuk terakhir, saya mau menampilkan sedikit ini. Aduh, kayaknya kekecilan nggak sih? Oh, ya, contoh saya. Oh, gimana coba soalnya? Oke, jadi intinya data pelanggan kan, itu adalah ID pelanggan 789, nama pelanggannya Lena, Wagui, dan Emilia. Ya, semoga kalian kelihatan lah ya. Ini kayaknya kecil, gimana ya, coba besarnya. Kalau nanti jalan. Oke, selanjutnya ada tabel menu, di mana ini adalah isi datanya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini pesanan. Nah, inilah dia. Kan pesanan kan, ini ada apa namanya, kok primary key-nya, dan ada ID pelanggan. Nah, ini kan ada ID pelanggan sama ID menu. Nah, inilah dia foreign key-nya. Berasal dari siapa? 7 kan, kita lihat. ID pelanggan 7. Siapa itu? Lena. Lena memesan 2 pesanan dengan total harga 30 sampai 40. Status pesanan oke, satu. Artinya sudah selesai dibikin gitu kan. Nol kan oke, belum dibikin atau masih dalam proses gitu kan. Ada quantity 2 dan ID menunya dari 4 dan 5. Makanan apakah itu? Ya, ayam geprek sama ayam kalasan. Oke, lanjut kasir. Ya ini sih, sama kayak yang udah saya jelaskan sebelumnya. Dan ya, ya. Baik, terima kasih atas terima kasih telah mendengarkan kami dan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang kelompok kami presentasikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian dan Bapak Ibu dosen yang mendengarkan video presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih.